Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini adalah Rabu episode spesial Islam itu Indah menjawab pertanyaan jamaah. Jadi buat jamaah yang ada di rumah ya yang mau bertanya silahkan aja kirimkan pertanyaannya ya ke bawah ini nih di media sosialnya Islam itu Indah. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, silahkan ditanya ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan yang terbaik yang bisa mewakili pertanyaan lainnya akan dijawab dan saya bacakan dijawab sama guru-guru kita. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Masuk lagi pertanyaan dari Instagram dari @adinurman1. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya tata cara azan yang benar. Karena maaf nih kebetulan ya marbot di rumah saya tuh kalau azan tangannya nggak pernah pegang kuping seperti muazin umumnya. Tapi ya dia kalau azan itu megang mic doang malah kayak vokalis band katanya. Wah ya Allah nggak gitu-gitu juga keles mas ya Allah, ini anak muda banget yang nanya nih. Terus lafal azannya nggak jelas. Ustadz mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar dia malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini dia nih. Apakah azannya syah? Sah ya kok jadi syah itu mas tuh. Dan yang mendengar ini dapat dosa apa pahala? Mohon jawabannya Ustadz, soalnya sudah meresahkan hati saya. Ini kayaknya orang ini udah mangkalnya udah lama nih Ustadz Syam nih. Jadi masalah azan nih bukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ada yang begitu. Nah ini sekarang bagaimana nih penjelasannya silakan. Takutnya dengerin dapat dosa katanya. Tabe guruku Abi. Silakan Ustadz Syam. Dan yang bertanya anak muda pasti nih. Jadi kalau resah dengan orang tua yang azan di masjid, gantikanlah. Kan kita anak muda bisanya protes doang tapi nggak mau menggantikan mereka, nggak mau datang cepat ke masjid untuk menggantikan para sesepuh kita yang masih azan di masjid. Jadi sunnahnya ketika azan yang pertama adalah bersucilah atau dalam keadaan suci, berwudhulah dulu sebelum azan karena dimakruhkan menyebut nama-nama Allah sedangkan kita tidak dalam keadaan suci. Sedangkan isinya azan itu kan asma Allah, kalimat-kalimat thayyibah, maka berwudhu dulu sebelum kita yang namanya mengumandangkan azan. Yang kedua, dalam sebuah kitab disebutkan bahwa Bilal bin Rabah ketika azan itu memang menempelkan kedua telunjuknya ya dalam di telinga beliau. Jadi memang memegang telinganya itu telunjuknya masuk ke dalam. Jadi memang telunjuknya beliau itu masuk ke dalam ya. Telunjuknya masuk ke dalam. Gunanya apa? Syekh Al-Bantani mengatakan bahwasanya ketika kita memasukkan tangan telunjuk kita, jari telunjuk ke dalam telinga, maka suara terpusat pada mulut. Jadi suara akan lebih besar kedengarannya. Jadi suara akan konsentrasi pada mulut karena bersambung nih. Mulut, hidung, telinga itu bersambung. Makanya THT ya kan. Telinga, hidung, tenggorokan gitu. Jadi ditutup telinga untuk apa? Suaranya akan lebih lantang. Gimana sekarang Ustadz? Udah ada speaker, udah ada mic. Nggak usah dong pakai begitu karena udah otomatis gede suaranya. Sunnah tetaplah sunnah meskipun ada teknologi. Sunnah tetaplah sunnah meskipun ada teknologi. Jadi kalau sunnahnya Sayyidina Bilal memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinga, lubang telinga supaya keluar suaranya ke dalam dari mulutnya lebih konsentrasi, maka lakukanlah itu karena itu adalah sebagian daripada sunnah. Kemudian apalagi sunnahnya ketika Sayyidina Bilal melafalkan hayya 'alas shalah maka menghadap ke kanan seakan-akan memanggil yang ada sebelah kanan. Hayya 'alas ya ke kanan. Kalau udah hayya 'alal falah maka di kiri. Hayya 'alal falah. Nah, jadi kanan kiri. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Itu adalah kesunahan-kesunahan dalam hal adzan. Yang ketiga sunnahnya adalah jangan terlalu memendekkan, jangan juga terlalu memanjangkan seakan-akan orang bernyanyi. Jadi kita lihat bagaimana sih guru-guru kita mengajarkannya. Oh seperti ini ajarannya, oh seperti ini nagamnya, seperti ini lagunya, iramanya. Jangan berlebihan dan makhrajnya harus tepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huruf vokal, karena banyak yang tidak sadar Mas Fadli. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Iya, Allahu iya, iya, Akbar iya. dia bilang. Nggak sadar itu sebenarnya. Apalagi tadi Allahu Akbar. Apalagi Allahu Akbar. Ah. Ya, jadi Ini- bisa diingatkan atau Jadi, mungkin karena kesalahan. Solusinya adalah buat Mas yang nanya tadi, Mas datang duluan ke masjid, Mas yang azan. Jadi Mas gak komplain mulu Mas Iya. ya. Makasih banyak nih buat anak muda yang udah semangat nih buat protes nih. Tapi ya begitulah, protes harus ada solusi. Solusinya adalah Masnya yang maju duluan. Nah ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Facebook nih. Yang tadi saya bacain sebelum iklan, Nabi Punten ya mohon maaf saya bacakan lagi buat jamaah yang di rumah baru bergabung. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah mau nanya. Kami menikah sudah 12 tahun, bagaimana menghadapi suami yang masih manja sama orang tuanya. Setiap ada masalah dalam rumah tangga, dia selalu meninggalkan masalah dan tidur sama orang tuanya. Terus HP-nya dia dimatikan, padahal yang membawa masalah adalah dia sendiri. Sebagai istri saya menginginkan supaya masalah harus diselesaikan berdua. Kemudian dia mudah mengatakan kita pisah saja katanya. Dan saya tinggalkan kamu, mohon Ustadz ini Ustazah saran dan masukannya bagaimana hukumnya perkataan suami saya. Nah ini mohon izin Ustadz Abi Maki. Sekarang waktunya ya. Iya, punten. Silakan Abi. Subhanallah, ada 2 permasalahan atau 3 di sini. Jadi seorang laki-laki yang ketika mendapatkan sedikit masalah bersama istrinya, lalu dia langsung pergi ke rumah orang tuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai sana handphonenya dimatikan. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang mengancam dengan kata-kata pisah saja. Bahasa pisah itu mungkin bahasa populernya cerai saja. Ingat, sampaikan dalam 3 poin ini dengan satu kalimat yang sesungguhnya Anda sebagai laki-laki menjadi qawwamuna 'alan nisa, berarti Anda harus bisa mengayomi dan menjaga dan mengangkat derajat istri Anda, baik dalam keluarga diri Anda ataupun di depan masyarakat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang suami yang benar bisa lemah lembut kepada istrinya, maka itulah suami yang luar biasa dihargai oleh Allah dan Rasulnya. Simpan. Apabila seorang suami sedikit-sedikit pergi kepada rumah orang tuanya, masalah yang harus diselesaikan oleh berdua. Benar. Ingat, orang tua saat kita sudah menikah boleh untuk diajak musyawarah. Namun semua keputusan ada di Anda berdua, wahai suami dan istri. Suami adalah pemberi keputusan dan istri pun sama. Ataupun musyawarah. Namun dari orang tua, bukan orang tua yang memberikan keputusan ketika sudah menikah. Namun saran minta daripada orang tua. Pendapat minta dari orang tua. Keputusan ada di antara kalian berdua. Ini. Tapi kalau seandainya sudah mungkir atau sudah mangkir dari apa yang seharusnya diselesaikan untuk suami dan istri, pergi, menunjukkan suami ini adalah menunjukkan derajat yang sangat lemah di depan istrinya. Bahkan punten, apabila ada suami dengan mudah mengatakan, awas saya ceraikan, awas kita pisah saja. Itu adalah ancaman yang sangat-sangat tidak bersesuai dengan syariat. Bahkan ingat, wanita ini tidak akan bisa berubah akhlaknya dengan sebuah ancaman. Itu ada sesuatu yang keliru. Sedikit-sedikit mengancam. Ingat, seorang laki-laki ketika mengancam istrinya, itu menunjukkan laki-laki yang tidak punya kemampuan. Karena dia ingin terlihat mampu di depan istrinya, maka dia mengatakan, aku cerai kamu. Ketika ada laki-laki menyatakan, aku cerai kamu, aku pisahkan kamu, menunjukkan kalau laki-laki itu lemah dan ingin menunjukkan kekuatan di depan istrinya. Punten, seseorang laki-laki yang mudah mengatakan kata-kata ini adalah tidak menunjukkan seorang laki-laki qawwamuna 'alan nisa. Wahai para laki-laki, sesungguhnya kata talak cerai ini ada di lisanmu, ada di perilakumu. Jangan pernah mudah mengatakan kata-kata ini. Bila perlu, seorang suami kunci mulutnya. Tidak usah mengatakan kata-kata talak, kata-kata pisah, kata-kata cerai untuk istrinya. Jauh. Kamus tentang talak dari suami kepada istri. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dalam keluarga, apabila terjadi kehancuran keluarga, yang pertama kali bertanggung jawab adalah suaminya. Hai suami, telah kau apakan istrimu sehingga demikian. Hai suami, punten. Jika seorang suami mengancam talak. Satu waktu ketika istri sudah pusing mengatakan, siap saya tunggu tolakmu. Kan jadi repot jadinya. Waduh. Ini yang sangat mengerikan. Itu. Maka inilah yang harus hati-hati di antara kita sebagai suami. Betul. Tunjukkan kelaki-lakian kita, kewibawaan kita, kasih sayang kita, dan kelembutan kita kepada keluarga. Iya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Ini Allah buat Mbak ibarik. yang juga ya udah menikahnya kan gak sebentar 12 tahun ya Mbak ya. Jadi kalau pas lagi perasaan lagi sama-sama enak tuh harusnya diungkapin Mbak. Yang mana Mbak gak suka, yang mana yang suaminya suka. Itu harus ada komunikasi. 12 tahun ini pernikahan gak sebentar
sebentar loh, ini udah cukup lama nih Masya Allah ya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan guru kita bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, ada video curhat dari jamaah Islam itu Indah. Kebetulan video curhatnya ini dari jamaah Facebook. Langsung aja kita tonton dulu curhatannya ya. Ini dia curhatannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya menikah dengan wanita pilihan saya yang tidak disukai oleh ibu saya. Hingga akhirnya saya tetap menikah, tetapi ibu saya membenci saya. Hingga akhirnya dia menyumpahi saya dan tidak mengakui saya sebagai anaknya lagi. Apakah saya berdosa dan berpengaruh kepada rezeki saya? Dan apakah ibu saya yang berdosa, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu awal curhat saya kaget juga, peci Ustadz Maulana. Saya pikir Ustadz Maulana, ternyata bukan ya. Ini Masya Allah lega saya, lega. Logatnya lagi sama lagi kan. Iya. Tapi ini dia, ini adalah dilematis bagi seorang laki-laki pada saat dia memilih wanita idamannya ya kan. Karena kan satu-satunya yang bisa dia pilih ini kan istrinya. Orang tua kita nggak bisa pilih, Allah yang kasih. Kalau istri ini kan kita yang memilih sendiri kan gitu. Nah ini bagaimana dengan tiba-tiba dia memilih pilihannya, tiba-tiba orang tuanya nggak setuju. Dan terus akhirnya dengan rezekinya ini akhirnya kayaknya ada berpengaruhnya. Apa bagaimana? Coba mau izin penjelasan dari Ustaz Syam dulu deh. Biar nggak langsung down nih yang curhat tadi. Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, jikalau ditanyakan apakah saya berdosa, jikalau ketika Anda menolak keinginan ibu atau ketika membantah keinginan ibu, Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati ibu, tentu saja itu sudah termasuk aqul walidain atau berdosa kepada orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau Anda sampai menghardik, kalau Anda sampai berteriak, kalau Anda sampai merendahkan derajat orang tua, berarti itu berdosa. Tapi jikalau kita misalnya menikah tapi tanpa menyakiti hatinya ibu, karena ada egoismenya juga ibu di sana, itu tidaklah termasuk dosa. Karena kita tidak butuh yang namanya izinnya ibu, tapi yang kita butuhkan restunya. Bukan izinnya ayah yang kita butuhkan, tapi restunya ayah dan ibu, restunya orang tua. Maka sekarang karena udah berlalu nih, dosa apa enggak, sah enggak pernikahannya? Tetap sah kalau tidak direstui atau tidak diizinkan. Karena laki-laki sekarang solusinya adalah buktikan bahwa pilihannya Daeng tadi ini atau Mas tadi ini adalah sesuatu yang baik untuk ibunya. Artinya istrinya ini disuruh atau diminta untuk berbuat baik kepada ibunya Masnya, supaya tidak berburuk sangka terus ibunya. Kenapa mungkin dia sakit hati anaknya menikah dengan bukan pilihannya ya? Karena mungkin ibunya punya pilihan yang lain, tapi bukan itu yang diambil sama anaknya. Banyak juga orang tua dia tidak punya pilihan, tapi anaknya enggak boleh menikah sama ini gitu. Betul. Iya, kayak mamaku itu. Ya Allah, curhat dia sekalian. Dia tidak punya pilihan. Gampang Daeng katanya. Kasih-kasihlah hadiah mamahnya itu pakai kue. Tapi akhirnya insya Allah namanya orang tua pasti luluh. Namanya orang tua pasti luluh. Berikan saja kebaikan-kebaikan seterusnya. Coba kalau sekarang dari Abi Maki nih, pengen tahu di Abi Maki gimana Abi? Subhanallah, tidak ada pernikahan dengan semuanya mulus jalannya. Betul. Mesti ada rintangan. Ya. Betul. Apakah rintangan dari ayah, dari ibu, bahkan dari pihak istri, dari teman, mesti ada. Jadi setelah menikah ada rintangannya. Betul. Jadi ini adalah salah satu rintangan yang sangat luar biasa. Namun yang jelas, nikah ini ada sesuatu yang sangat baik disunahkan di dalam syariat. Maka kalau bisa diawali dengan baik. Kalau memang belum terjadi pernikahan, bagusnya diluluhkan dari awal. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, tadi Ustaz Syam sudah mengatakan sah pernikahannya. Hanya sekarang ujian yang terberat adalah bagaimana cara untuk mendekatkan kepada orang tua, kepada ibu, kepada ayah yang memang merasa terluka dengan perilaku ini. Yakin biiznillah, bismillah, doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balikan hati. Insya Allah nanti setelah punya anak, sudah punya keturunan, biasanya sama cucu itu luluh semuanya. Akan meleleh semuanya dengan mengatakan ini cucu mama, ini cucu bapak. Insya Allah tidak ada niat sekecil apapun untuk menghindari dari orang tua. Buktikan dengan doa selalu kepada orang tua dan selalu ada kesempatan untuk silaturahim. Insya Allah setiap kita selesai sholat, doa. Setelah itu apa? Berusaha untuk masuk dari berbagai macam arah, terutama sampaikan ke adik, sampaikan ke kakak, sampaikan ke om, sampaikan ke tante. Mereka minta atau dipinta bantuan untuk
mendekatkan dirinya kepada orang tua. Insya Allah masukan-masukan itu dapat menjadikan keakraban terjadi kembali. Masya Wallahu Allah. a'lam. Jadi Daeng ini harus jadi mediator nih, mediator antara ibu dengan istri ya. Dia jadi orang tengah bikin mengakrabkan keduanya. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Daeng ya curhatannya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Nah sekarang kita ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ini seru banget nih. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Mungkin langsung aja kita bacakan nih. Dari Facebook dari Adila Hufairah. Ini saya aja penasaran ini. Assalamualaikum, saya mau tanya Ustadz Ustazah. Saya pernah sakit selama 7 tahun. Dan sekarang malah udah bisa lihat yang goib-goib. Dan bisa menerawang tentang apa yang diderita oleh orang lain. Nah, apakah ini hidayah atau tipu daya setan? Mohon penjelasannya. Waduh, bacanya aja merinding nih. Gimana nih, Bi? Ini seru banget nih. Seru banget ini. Saking serunya nanti aja. Saking serunya nanti Sampaikannya. aja. Abi pinter banget dari tadi bikin saya penasaran Ya, soalnya ini rumah. panjang, ini agak-agak jelimet. Iya, iya. Ya, jadi gini, yang di rumah juga kita masih kasih kesempatan buat Anda yang mau bertanya, boleh langsung aja kirimkan pertanyaannya ke bawah ini, media sosialnya Islam itu Indah. Sekarang ya, nanti insya Allah di segmen berikutnya dijawab oleh para guru-guru kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.